Dari balik semak-semak gelap, beberapa goblin melompat ke arah Kai. Tubuh mereka melesat liar, menciptakan gemerisik tajam di antara dedaunan. Tanpa ragu, Kai membalikkan tubuh, dan seketika itu pula, berkah yang dimilikinya aktif. Titik-titik merah menyala muncul di tubuh para makhluk, menandai titik lemah mereka dengan sempurna. Ia merogoh sabuk kulitnya, menarik beberapa pisau lempar, lalu melepaskannya satu persatu. Logam berdesing, menembus udara, menghantam sasaran tanpa meleset. Satu lemparan, satu nyawa hilang. Dalam hitungan detik, tubuh goblin tumbang berserakan. Kai berdiri tegak dengan tangan terulur ke samping, diam dalam bayang-bayang malam. Otaknya menganalisis, aku perlu mengalahkan monster yang lebih besar dari ini. Seketika Kai mendengar ada sesuatu yang bergerak. Suara langkah Rin menggema pelan dari arah pepohonan. Cahaya senter menembus gelap, menari di antara batang pohon. Sesosok siluet muncul, mendekat perlahan. Rin, wajahnya tenang, seolah tak terkejut bertemu Kai di tengah hutan malam. Tapi bagi Kai, kehadirannya tak masuk akal. Ia menatap Rin dan bertanya langsung, apa yang membuatnya ke sini? Rin menjawab ia mencari Kai di asrama, tapi tak menemukannya, jadi ia memutuskan menyusuri hutan. Kai menarik napas berat, memperingatkan bahwa tempat ini tak aman. Ia memintanya kembali ke asrama. Rin menahan kesal, menyindir bahwa peringatan itu juga berlaku bagi dirinya. Kai menanggapi dingin, mengatakan ia sudah terbiasa bertarung dalam gelap. Berbeda dengan gadis sepertinya. Rin menyipit, tak terima. Ia menuntut jawaban, kenapa Kai terus keluar malam. Kai menoleh pelan, mengaku bahwa ia sedang menguji berkah barunya. Rin mengerutkan dahi, tak memahami maksudnya. Kai mengingatkan tentang ucapan Steady, jika berkah ditingkatkan, ada peluang memperoleh yang baru. Rin terdiam, lalu bertanya berkah apa yang ia dapatkan. Tapi Kai memalingkan wajah, berkata bahwa itu bukan sesuatu yang perlu ia tahu. Nada suara Rin berubah. Marah, ia mengatakan bahwa ia mencemaskan Kai. Datang sejauh ini hanya untuk diperlakukan seperti itu. Kai menoleh, bingung. Kau khawatir padaku? Tanyanya. Wajah Rin langsung memerah, buru-buru membantah. Kai kembali menoleh ke kegelapan, meminta gadis itu pulang. Tapi Rin bersikeras. Ia tak akan pergi. Ia akan ikut. Namun tiba-tiba, sorot mata Rin tertarik ke satu arah. Ia menunjuk. Kai, itu asap? Di kejauhan cahaya oranye menyala dari arah asrama. Asap tebal mengepul ke langit malam. Tanpa berpikir panjang, mereka berlari. Asrama para calon pahlawan dilahap api. Monster muncul entah dari mana, menyerbu bangunan yang seharusnya menjadi tempat paling aman. Mahasiswa berhamburan keluar dalam pakaian tidur, panik tanpa arah. Di tengah kekacauan, Hano berlari bersama beberapa gadis lain. Tapi langkahnya terhenti. Seekor ogre berdiri menghadang, raksasa dan menakutkan. Berkahnya tak cukup kuat untuk menghadapi makhluk sebesar itu. Napasnya tercekat, tubuhnya gemetar. Tapi sebelum ketakutan mengambil alih sepenuhnya, kilatan biru menerobos gelap. Mido muncul. Dengan satu tebasan tajam, ia menumbangkan ogre. Tak apa-apa? Tanya Mido singkat. Hano mengangguk cepat, berlindung di belakangnya. Tapi belum sempat menarik napas lega, gerombolan goblin mendekat. Mido berdiri di depan, menggenggam pedang erat. Tak ada habisnya, desisnya. Ledakan api meledak di depan mereka. Goblin hangus seketika. Nagase berdiri di belakang, menguap kesal. Tidurku terganggu. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Tanyanya. Tapi Arashi muncul, menyela. Sekarang bukan waktunya bicara. Lebih dari separuh bangunan sudah terbakar. Kai dan Rin tiba, napas terengah, mata menyapu medan pertempuran. Narumi menyambut mereka lega. Syukurlah kalian selamat, katanya. Kai menjawab singkat. Baru aku tinggal sebentar, kenapa sudah begini? Sebenarnya apa yang terjadi? Narumi berkata, aku tak tahu pasti. Aku baru saja bangun, seketika aku lihat semua sudah terbakar dan ada monster di mana-mana. Kai memandang tajam menelusuri sekeliling. Ini bukan serangan biasa, terlalu terkoordinasi. Pasti ada yang mengatur mereka. Suara familiar menggema dari atas tembok, penilaian yang bagus para kandidat pahlawan. Seseorang duduk santai di atap, tersenyum puas, ucap Steady. Kai memicingkan mata. Pantas saja banyak monster bermunculan, jadi ini ulahmu. Steady mengangguk, mengakui. Ia menyuntikkan zat pada para monster untuk memperkuat mereka. Semua demi eksperimen. Kai menantangnya, bertanya alasan di balik serangan ini. Kenapa membunuh calon pahlawan? Steady menjawab tenang bahwa ia hanya menjalankan perintah dari atas. Ia tak punya pilihan. Rin menatapnya, bingung. Apa Leonora yang menyuruhmu? Steady berdiri, menepis tuduhan itu. Tidak, Leonora tak tahu apa-apa. Perintah ini datang dari Raja Iblis sendiri. Keheningan menggantung. Pengakuan itu seperti petir yang menyambar. Raja Iblis menjanjikan kepada Steady kebebasan penuh untuk melanjutkan eksperimen.
asal ia berhasil menyelesaikan tugas ini. Kai mengepalkan tangan, matanya menyala marah. Kau bukan ilmuwan lagi, Steady. Kau hanyalah pecandu kekuasaan, yang rela membusuk demi rasa ingin tahu. Steady membenarkan kacamatanya, lalu menatap tajam ke arah Kai. Dan kau takkan pernah memahami hakikat sejati para monster selama kau masih menjadi manusia. Dua bangunan di dekat sana telah dilalap api sepenuhnya. Asap hitam mengepul ke langit, namun sang kandidat pahlawan tetap berdiri tegak, menolak menyerah. Di atas dinding yang dijaga beberapa orc, Steady, ilmuwan yang selama ini membimbing mereka, menampakkan wujud aslinya. Para kandidat menatapnya dengan tatapan tak percaya. Orang yang telah melatih mereka kini berdiri sebagai musuh. Tanpa ragu, Steady memerintahkan para monster menyerang. Beberapa di antaranya langsung melesat menuju Rin, Kai, dan Narumi. Dalam detik yang sama, si rambut coklat Kai segera menyusun strategi. Ia memberi isyarat pada Rin untuk bertindak. Gadis itu mengangkat tangan dan berseru dengan penuh keyakinan. Seketika, monster-monster itu membeku di tempat, terkurung oleh kekuatannya. Namun perintah selanjutnya justru mengejutkan semua orang. Dengan suara tegas, Rin menyuruh para monster berbalik dan menyerang Steady. Ilmuwan itu hanya tertawa, mencemooh usaha mereka yang dianggap sia-sia. Dengan satu kata, ia mematahkan pengaruh Rin. Monster-monster itu kembali hidup dan menatap dengan senyum keji. Kekuatan Rin lenyap begitu saja, membuatnya ketakutan. Steady mengejek, mengingatkan bahwa ia telah mempelajari monster selama bertahun-tahun dan mampu menaklukkannya secepat kilat. Sekali lagi ia memberi perintah. Kali ini beberapa goblin menyerang ke arah Rin. Namun sebelum cakar mereka mencapai target, Kai muncul di belakang gadis itu dan berteriak, "Mundur, Rin!" Seketika bilah Kai menebas goblin terdekat. Ia bergerak cepat, melompat dari satu monster ke lainnya, menghantam titik lemah para goblin. Tubuh-tubuh kecil itu tumbang dalam sekejap. Steady tampak terguncang, lalu histeris. Ia menuntut lebih banyak tontonan dari para pahlawan muda itu. Perintah baru dilontarkan. Monster dari berbagai bentuk menyerbu Kai sekaligus. Namun Kai tidak gentar. Ia melompat ke samping, mengincar yang terkecil dan tercepat terlebih dahulu. Dalam tiap ayunan, satu musuh roboh. Saat fokus pada kelompok kecil itu, seekor orc raksasa mendekat dari belakang. Tapi Kai tetap tenang. Ia berputar dan menghantam makhluk itu dengan tendangan penuh tenaga. Orc yang sempat merasa menang justru terhempas dan tak sadarkan diri. Teman-teman Kai terbelalak melihat kekuatan pemuda itu. Belum usai, Kai langsung mengambil posisi bertahan, seperti memperlihatkan jati dirinya sebagai seorang pembunuh. Matanya tajam dan penuh kewaspadaan. Monster-monster yang tadinya bernafsu kini ragu melangkah. Keheningan itu membuat Steady murka. Ia menggerutu, tak mengerti mengapa monster takut pada seorang remaja tanpa berkat. Sementara itu, Kai tetap dalam kesiagaan, menatap ke arah Steady, dan mengaktifkan kemampuan evaluasinya. Ia menelusuri status sang ilmuwan. Di sana ia melihat perintah yang diberikan Steady memiliki tingkat superior. Itulah sebab kendali Rin terpatahkan, karena monster itu menerima perintah dari orang yang lebih kuat. Kai teringat kata Steady. Demon yang kuat bisa menggunakan sihir dominasi dan bisa mengendalikan monster. Rasa takut menyelimuti wajah Steady. Ia enggan menggunakan senjata rahasianya, tapi kini tak ada pilihan lain. Dengan gerakan lambat dan suara aneh seperti siulan, Steady mengangkat tangan ke wajah. Kai langsung bereaksi, bertanya apa maksudnya, tapi tak ada jawaban. Hanya senyum dan kalimat singkat, "Kau akan segera tahu." Kai tak berniat menunggu keajaiban dari musuh. Ia berlari, bersiap mengakhiri semuanya. Tapi langkahnya terhenti mendadak, matanya membelalak. Sebuah bola api jatuh menghantam tanah hanya beberapa meter darinya. Ia melompat ke belakang, lolos dari kobaran. Asap mengepul. Kai menoleh ke langit dan melihatnya. Seekor naga merah raksasa mengepakkan sayap, melayang di udara, menatap mangsanya dari ketinggian. Raungan kerasnya mengguncang udara, menulikan telinga. Dari arah Steady terdengar tawa yang dingin. Ia mengangkat tangan dan berseru, "Ini, jurus pamungkasku." Sang naga memindai tanah di bawah, lalu mengibaskan ekornya. Sebuah cerobong asap dari bangunan di dekatnya terhantam, dan pecahannya meluncur cepat ke arah ketiga remaja. Ketakutan membekukan mereka. Rin berkata dengan suara gemetar, "Aku tak bisa menghindar." Tapi sebelum serpihan menghantam, Kai bergerak. Ia melindungi Rin dengan tubuhnya, mendorongnya ke samping. Ledakan debu menyelimuti udara. Sang naga masih menatap dingin. Saat serpihan mereda, Kai bertanya pada Rin apakah ia baik-baik saja. Narumi juga selamat, namun ancaman belum usai. Kai memperingatkan bahwa serangan lain akan datang. Ia memerintahkan Narumi membawa Rin untuk mundur. Naga itu mengibaskan sayapnya, bersiap meluncurkan teror berikutnya. Narumi segera menggendong Rin, membawanya pergi. Kai tetap tinggal, menarik perhatian sang naga. Lalu Kai melihatnya
Cahaya biru samar bersinar tepat di leher bawah sang naga. Titik lemah, hanya mata Kai yang mampu melihat. Tanpa ragu ia melompat, menggoreskan pisau ke arah cahaya itu, tapi tidak hanya gagal melukai. Pisau itu patah. Naga turun, berdiri kokoh, menatap Kai yang kini tak bersenjata. Sambil menatap bilah yang telah patah, Kai menyadari kekuatannya belum cukup. Ia mencoba berpikir, mencari celah, tapi naga itu telah bersiap menyerang lagi. Tiba-tiba, dari atap bangunan terdengar suara Arashi. Monster sebesar itu sangat cocok buatku. Dengan semangat membara, Arashi meluncur, meledakkan tinjunya ke tubuh sang naga. Naga mundur beberapa langkah. Arashi pun mendarat bebas di tanah. Dengan senyum menantang, ia menatap musuh. Tapi senyum itu hilang saat naga mengaum dan menembakkan bola api tepat padanya. Arashi jatuh, tubuhnya terbakar, berguling di tanah, berusaha memadamkan api dengan tangannya sendiri. Saat api padam, Kai mendekat dan menegurnya. "Jangan lengah." Arashi mengusap bahu yang terbakar sambil berkata, "Sialan sakit sekali." Kai mengepalkan tangannya mencoba mencari cara. Ia tahu, kekuatan Arashi cukup untuk menjalankan rencananya. Kai mendekat, membisikkan strategi di tengah teriakan naga. Di hadapan monster mengerikan itu, mereka berdiri bersama. Dan untuk pertama kalinya, muncul keyakinan bahwa mereka bisa menang. Ucapan Kai membuat darah Arashi mendidih. Dengan sorot mata tajam dan nada tajam, ia menantang, "Memangnya kau bisa apa?" Namun pria berambut coklat itu tak gentar. Dengan suara mantap tapi lirih, ia menjawab bahwa ia mengetahui titik lemah musuh. Namun, kekuatannya tak cukup untuk menembus pertahanan itu. "Jadi, kau butuh bantuanku? Aku tak punya niat bertarung bersama orang lemah," ucapnya sambil melangkah menjauh. Sementara percakapan tegang itu berlangsung, Kai tetap awas. Tatapannya tak lepas dari naga merah yang tengah mengatur posisi. Tiba-tiba, ia berseru, "Dia datang!" Naga itu berputar cepat. Tubuhnya melingkar penuh 360 derajat. Ekor raksasanya mengibas udara, mengarah tepat ke posisi mereka. Baru saja ia bicara atas kelemahan rekan barunya, Arashi langsung tersentak oleh peringatan itu. Ia melompat tinggi, menghindari ekor yang menghantam tanah dengan dentuman memekakkan telinga. Debu beterbangan. Saat mereka masih dalam kekacauan, naga itu membuka mulutnya, lidah api mulai membara dari dalam kerongkongannya. Arashi baru saja mendarat ketika ia melihat api itu siap meluncur. Ia tak punya cukup waktu untuk menghindar. Napas tertahan. Sekejap kemudian, semburan api melesat menghantam tubuhnya. Teriakannya memecah udara malam. Tubuhnya terbakar, tersungkur dalam kesakitan, berjuang memadamkan api yang membungkus tubuhnya. Sementara itu, naga itu meraung puas. Ia mengenai targetnya. Tapi Arashi, meski penuh luka, masih hidup. Kai, yang berhasil menghindari serangan, menoleh ke arah Arashi dan berkata dengan dingin, "Kalau kau pikir bisa mengalahkan naga itu sendiri, silakan coba." Arashi, terengah, mulai menyadari kenyataan. Dengan susah payah ia bangkit, lalu bertanya, "Di mana tepatnya aku harus menyerang?" Kai menjawab, "Ada satu sisik terbalik di bawah lehernya. Itulah titik lemahnya." Dengan pandangan fokus, Arashi mulai mencari. Matanya menyapu bagian bawah leher sang naga. Ketika ia melihat sisik itu, ia memastikan, "Yang ini." Kai mengangguk, "Aku akan mengalihkan perhatiannya. Kau serang dengan kekuatan penuh." "Bisa kau tangani?" tanya Kai cepat. Arashi mengangguk dengan keyakinan. Dari atas tembok terdengar teriakan Steady yang penuh frustrasi. "Kenapa dia belum membunuh mereka?" Tangannya terangkat, memancarkan kekuatan yang memerintahkan naga untuk menyerang lagi. Dengan raungan memekakkan telinga, matanya menyala penuh kemarahan. Sayapnya membentang, lalu mengepak keras. Angin kencang menghantam permukaan tanah, mendorong Arashi dan Kai hingga hampir tersungkur. Kai ingin menjalankan rencana, tapi hembusan angin itu membuatnya sulit bergerak. Namun sesaat kemudian, sayap-sayap itu berhenti. Kesempatan datang. Kai langsung bergerak. Bilah keras menghantam wajah sang naga. Serangannya mungkin tak melukai, tapi cukup untuk menarik perhatian monster itu. Saat sang naga mengalihkan fokusnya ke Kai, Arashi segera bergerak. Ia berlari cepat menjauh dari posisi sebelumnya. Sesuai rencana, naga itu mengejar Kai. Mulut menganga siap mencaplok mangsa. Namun saat hampir berhasil, Kai melompat ke samping, menghindar dengan gerakan gesit. Dari jarak aman, Kai memastikan posisi Arashi dan naga. Ketika titik lemah itu terlihat jelas, ia berteriak, "Sekarang!" Arashi melesat seperti panah. Tubuhnya menyelinap di bawah leher naga yang menunduk, masih berusaha menjangkau. Dalam sekejap, ia berada tepat di bawah sisik terbalik itu. Dengan penuh keyakinan, ia mengaktifkan berkahnya. Ledakan energi memancar kuat, menghantam sisik itu. Naga meraung, kepalanya terangkat tinggi, mengeluarkan jeritan terakhir sebelum tubuh raksasanya roboh menghantam tanah. Di atas tembok, Steady membeku. Matanya tak percaya melihat kekalahannya. Arashi berjalan mendekati kepala sang monster, senyum kemenangan di wajahnya.
Tapi Kai mengingatkan dengan nada tajam. Kau bahkan hampir tak bisa berdiri. Tanpa menunggu balasan, Kai menatap ke arah Steady. Apa yang akan kau lakukan tanpa kartu asmu? Steady panik. Matanya mencari jalan keluar. Aku masih punya banyak monster, serunya. Namun begitu melihat medan tempur, ia terdiam. Saat Arashi dan Kai bertarung dengan naga, para calon pahlawan lain sudah menyelesaikan pertempuran mereka dengan monster yang lain. Dengan pedang berlumur darah, Mido melangkah maju. Kami sudah menghabisi sisanya, ucapnya tenang. Semua pahlawan kini mengarah pada Steady. Terpojok, Steady memutuskan kabur. Namun Narumi telah menunggunya di atas tembok. Dengan berkahnya, ia melayang turun tepat di belakang Steady. Ilmuwan itu tak menyadari, dan saat menoleh, keterkejutannya membuat ia tersandung. Tubuhnya terjatuh bebas dari tembok tinggi. Namun bukannya mati menghantam tanah, ia mendarat di dalam gelembung air. Begitu muncul ke permukaan, ia terbatuk-batuk, kebingungan. Saat matanya terbuka, bilah tajam menanti di depan mata. Kai berdiri di sana, tatapannya dingin. Kau menyerang kami di tengah malam. Kami punya banyak pertanyaan. Steady mencoba merangkak keluar dari gelembung air. Aku akan katakan segalanya. Asal kalian... Tiba-tiba tubuhnya kaku. Erangan sakit keluar dari mulutnya. Semua calon pahlawan terkejut. Sebelum sempat bertanya apa yang terjadi, tubuh Steady telah terkulai. Ia mati. Mido bertanya pelan. Apa yang terjadi? Kai menatap tubuh itu dan menduga. Kemungkinan teknik kutukan. Mungkin aktif saat dia ingin membocorkan rahasia. Mido menjawab cemas. Jadi mereka memberikan kutukan bagi siapa yang mau membocorkan informasi. Dengan wajah serius, Kai meratap. Ancaman dari pasukan Raja Iblis baru saja dimulai dan akan terus menyerang kita. Malam itu, akhirnya berakhir. Keesokan harinya, setelah insiden yang mengguncang, pasukan kerajaan dikerahkan untuk mengatasi sisa-sisa kebakaran. Di saat yang sama, para kandidat pahlawan berkumpul di dalam kastil, menunggu kedatangan Leonora. Begitu gadis itu muncul, suasana berubah. Ia berdiri di hadapan mereka, dan tak percaya tragedi sebesar itu terjadi saat ia pergi. Narumi menatapnya, tajam, dan bertanya, apakah ia benar-benar tak tahu apa yang akan terjadi? Ketika mempercayakan mereka pada Steady, gadis itu menurunkan tangannya dari wajah. Sebuah senyum tipis tampak di sudut bibir. Leonora meminta maaf jika ada kesalahpahaman. Ia mengaku tak menyangka kerusakan sebesar ini bisa ditimbulkan oleh penjinak monster sekelas Steady. Kata-katanya membekukan seluruh ruangan. Nagasis maju selangkah, menuntut penjelasan. Jika Leonora tahu siapa sebenarnya Steady, mengapa ia diam saja? Jawabnya tenang. Ia sudah bilang sebelumnya, pelatihan mereka akan makin berat. Dan ini baru permulaan. Seorang siswa melontarkan protes. Mereka bisa saja mati, karena saat kebakaran terjadi, sebagian besar masih tertidur. Lelaki berjuluk Gaius membalas dingin, jangan mengeluh. Jika lengah bahkan di malam hari, mereka bisa mati seketika. Ucapannya memancing amarah yang lebih dalam dari mereka yang selamat dari serangan brutal itu. Kai, sang pembunuh yang tajam, bahkan tak menyadari datangnya kawanan monster. Apalagi anak-anak sekolah biasa, Leonora mengganti topik. Ia mengabarkan bahwa mereka akan segera berangkat menuju ibu kota Meo. Ketika Mido bertanya alasannya, gadis itu menjelaskan, para kandidat pahlawan kini jadi pembicaraan hangat di seluruh kerajaan. Sebuah parade akan digelar untuk menyambut kedatangan mereka. Penduduk menanti, ingin melihat langsung para pahlawan masa depan, kalianlah yang akan menjadi pemeran utama. Rombongan pun berangkat. Saat malam mulai jatuh, Gaius memerintahkan untuk mendirikan camp. Api unggun menyala, tenda-tenda berdiri, para siswa berkumpul dalam kelompok-kelompok kecil, duduk dekat api, menikmati kehangatan dan sisa tenaga. Di salah satu api unggun, Arashi duduk sambil mengunyah daging kering. Ia menghitung, ada sekitar 30 orang di camp. Teman-temannya tak mengerti maksudnya. Lalu Arashi menjelaskan, yang ia maksud adalah jumlah penjaga yang mengawal mereka. Menatap para ksatria, pria berambut coklat itu mencibir. Tak satu pun tampak serius. Seorang temannya bicara, Arashi bisa mengalahkan mereka semua hanya dengan satu pukulan. Tapi mengapa itu penting? Arashi menegaskan, ini kesempatan. Biasanya mereka dikelilingi banyak pasukan. Tapi kali ini, hanya 30. Dan semuanya lebih lemah dari para siswa. Ia mengambil satu gigitan lagi. Kesal karena mereka dianggap remeh. Melihat tingkah para prajurit, Arashi menyimpulkan, mereka sama sekali tak menyadari bahwa pemberontakan bisa terjadi kapan saja. Arashi semangat. Malam ini, mereka akan melarikan diri. Ia menyuruh panggil Narumi dan yang lainnya. Di bayangan tenda, Kai menyaksikan. Ia juga melihat jumlah penjaga jauh lebih sedikit dari biasanya. Tapi menurutnya, bukan karena mereka diremehkan, melainkan karena Gaius dan Leonora terlalu percaya diri pada kekuatan mereka sendiri. Kai butuh waktu. Ia harus tahu lebih banyak, maka ia menghampiri Mido. Dengan nada rendah, ia mengajak sang ketua untuk bicara. Waktu berlalu.
camp mulai senyap. Di luar tenda hanya ada penjaga. Para kandidat pahlawan menghilang dari pandangan. Beberapa anak bersembunyi di balik semak-semak. Arashi dan kelompoknya bersiap. Arashi bertanya, "Apakah semua kecuali penjaga telah tertidur?" Narumi mengangguk. Ini seperti aba-aba bagi Arashi. Namun sebelum mereka bergerak, suara lantang memecah kesunyian. Mido meneriaki mereka, menyuruh berhenti. Arashi dan 6 orang lainnya membeku. Dari balik gelap, muncul Mido bersama Nagase dan Hano. Mido melangkah maju. Ia menatap langsung Arashi. Benarkah ia berniat membunuh Leonora dan semua prajurit? Arashi tampak bingung. Ia mencoba menebak siapa yang membocorkan rencana mereka. Tapi Mido tak menyebut nama. Ia mendengar sendiri saat lewat di dekat tenda mereka. Nagasis menambahkan, "Apakah mereka benar-benar ingin melakukan hal gila ini?" Arashi membalas, "Yang gila justru mereka, yang masih mau mengikuti aturan wanita itu." Mido mengangguk pelan. Ia paham perasaan mereka, tapi membunuh bukan jalan keluar. Arashi mendengus. Semua pandai bicara. Tapi siapa yang punya rencana nyata? Mido menjawab dengan tenang. Rencananya adalah menjadi pion Leonora dan mengalahkan Raja Iblis demi keselamatan siswa lain. Arashi mencibir. Naif sekali. Leonora tak akan peduli. Tapi Mido yakin, jika aku menjadi lebih kuat, Leonora akan terpaksa mendengarkan. Arashi meludah ke tanah. Ia tak butuh perlindungan. Bisa kembali ke dunianya sendiri. Tapi Mido sudah tahu arah pembicaraan ini. Ia mengumpulkan siswa-siswa yang bisa menghentikan Arashi. Ketegangan memuncak di antara dua belah pihak. Arashi melompat, mengayunkan serangan kuat ke arah Mido. Mido berhasil menangkis, tapi dampaknya membuatnya terpental. Ia tak menyangka kekuatan sebesar itu. Tangannya bergetar. Arashi pun tercengang, tak paham bagaimana Mido bisa menahan pukulan itu. Saat ketegangan mencapai puncaknya, terdengar suara dari arah penjaga. Mereka bertanya apa yang sedang terjadi. Arashi mendengar langkah mendekat, tak tahu harus berbuat apa. Mido mengambil alih. Ia menenangkan para prajurit, mengatakan hanya ada perselisihan kecil antar siswa. Para penjaga percaya, menyuruh mereka kembali ke tenda. Setelah mereka pergi, Mido mendengar gumaman marah dari Arashi. Lelaki itu berbalik, menjauh, meninggalkan Mido, yang hanya bisa menatap punggungnya, berharap ia mengurungkan niat memberontak. Arashi berbisik bahwa kelembutan Mido itu mulai mengganggunya, dan tak ada gunanya berbicara dengan mereka. Tapi selama sisa perjalanan, ia tak lagi membuat keributan. Perjalanan panjang menuju ibu kota kerajaan suci di Jest, akhirnya mencapai ujungnya. Jalan utama dipenuhi lautan manusia, para pedagang berdiri di setiap sudut, menyambut wajah-wajah baru dengan senyum ramah dan barang dagangan yang mengilap. Udara dipenuhi aroma rempah-rempah dan suara riuh tawa, seakan kota ini sedang merayakan sesuatu yang besar. Narumi memandangi sekeliling dengan mata berbinar. Ibu kotanya, luar biasa, gumamnya penuh kagum. Namun, Hashimoto yang berdiri di sebelahnya tak menunjukkan antusiasme yang sama. Kerumunan seperti ini membuatnya resah. Nagase, yang mendengar percakapan mereka, sempat berkomentar bahwa situasi di sini masih lebih baik dibandingkan Tokyo. Hashimoto hanya mengangguk setuju. Diam tapi mengerti. Barisan orang-orang mulai terbelah, membuka jalan bagi para calon pahlawan. Di barisan terdepan, sebuah kereta kuda melaju pelan. Di dalamnya duduk Leonora. Sementara pria berjubah ksatria memegang kendali. Beberapa warga yang belum menyadari keberadaan iring-iringan itu mulai melongok, penasaran. Dengan suara tegas, sang ksatria menyerukan agar jalan dibuka untuk Tuan Putri Leonora dan para calon pahlawan. Seketika, kerumunan kian membesar. Semua ingin melihat langsung mereka yang katanya dipilih oleh Tuhan sendiri. Para calon pahlawan mengikuti di belakang kereta. Sebagian tersenyum hangat kepada warga yang menyambut, sebagian lain hanya menatap kosong ke depan. Sorak-sorai menggema. Di tengah lautan pujian, Mido berdiri paling depan dari kelompok siswa, melambaikan tangan dengan ramah. Di barisan paling belakang, Arashi berjalan bersama teman-temannya. Tatapannya tajam, tak menyembunyikan rasa tak nyaman, melihat sorak warga yang terlalu antusias. Kai berjalan tenang di tengah mereka. Ucapannya kepada Rin mengingatkan kembali bahwa Leonora tidak berbohong. Rakyat benar-benar menaruh harapan besar kepada mereka. Tapi bagi Rin, harapan itu terasa seperti tekanan. Ia hanya memandangi sekitar tanpa tertarik, namun mencatat setiap detail dalam benaknya. Di atas bukit, berdiri megah sebuah kastil berwarna putih bersih dengan atap biru yang menjulang. Pandangan Kai terfokus ke sana. Diam-diam ia mencatat letak gerbang, jalur pengamanan, dan struktur bangunan. Setibanya di kastil, para ksatria berjubah perak menyambut mereka dengan sopan. Para siswa segera dibawa menuju kamar tamu untuk beristirahat. Mereka melompat ke atas ranjang empuk tanpa pikir panjang, tubuh letih mereka seolah tenggelam dalam kenyamanan. Para gadis segera menuju pemandian, membiarkan air hangat menghapus lelah dari perjalanan. Sebagian dari kelompok Arashi bergegas ke ruang makan, perut kosong mereka tak lagi bisa ditahan.
Namun tidak dengan Mido. Ia langsung menuju aula latihan. Tekadnya membara. Kai memilih tempat sepi, area tinggi dengan pandangan luas ke arah kastil dan sekitarnya. Ia tahu, seperti saat pertama kali sampai di dunia ini, yang terpenting adalah memahami lingkungan. Ia berjalan pelan, mencoba tetap tak terlihat. Ia mencatat pergerakan penjaga, posisi menara pengawas, dan jalur patroli. Namun, usahanya tak bertahan lama. Jumlah penjaga terlalu banyak, geraknya jadi terbatas. Dari balik jendela, ia melihat sosok yang dikenalnya, ksatria yang menyambut mereka di gerbang kastil. Berdiri berdampingan dengan penjaga lain, mereka tampak berbincang serius. Tanpa ragu, Kai melompat turun dari jendela dan bersembunyi di bawah pohon, cukup dekat untuk mendengar percakapan. Sang penjaga bertanya apakah benar anak-anak itu adalah pilihan Tuhan. Ksatria menjawab pelan. Mereka punya kekuatan yang tak dimiliki sembarang orang. Wajah-wajah di sekelilingnya terlihat ragu. Seorang penjaga lain bicara tentang meningkatnya aktivitas kelompok penyembah Raja Iblis. Beberapa bahkan meledakkan rumah para bangsawan. Kai mendengarnya dengan saksama. Siapa sebenarnya kelompok ini? Ksatria mencoba menenangkan mereka, berkata bahwa selama para calon pahlawan berada di pihak mereka, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Ia mengakhiri pembicaraan dengan tegas. Latihan akan segera dimulai. Kai tetap diam dalam bayang pohon, pikirannya bekerja cepat. Malam mulai turun. Ia memutuskan untuk mencari informasi lebih dalam. Tujuannya jelas. Kota dan tempat paling strategis untuk mendengar desas-desus adalah bar. Ia menyelinap keluar kastil saat malam menutupi langit. Di dalam salah satu bar, suasananya ramai. Tawa keras, denting gelas, dan bau alkohol memenuhi ruangan. Kai duduk di dekat meja utama, mengulurkan satu koin pada pemilik bar. Segelas ale-ale, ucapnya pelan. Pemilik bar mengangguk dan pergi. Dari belakang, terdengar suara orang-orang yang mencibir para pahlawan muda, menganggap mereka terlalu muda, terlalu lemah. Tapi perdebatan berhenti saat seseorang menyebutkan bahwa mereka dipilih oleh seseorang, berarti gereja punya kekuatan lebih besar dari yang dibayangkan. Segelas ale-ale mendarat di depannya. Kai memperkenalkan diri sebagai pengelana, dan mulai mengajukan pertanyaan. Ia bertanya tentang kelompok penyembah Raja Iblis. Wajah si pemilik bar berubah serius. Perang masih berkecamuk, katanya. Raja Iblis punya pasukan besar, mengerikan. Banyak yang mulai menyembah kekuatannya, percaya bahwa ia tak terkalahkan. Baru-baru ini, katanya, sekte itu menyerang beberapa rumah bangsawan. Mereka seperti teroris, komentar Kai pelan. Setelah informasi cukup terkumpul, ia meninggalkan tempat itu, memastikan untuk tak menarik perhatian. Di luar, kota masih terjaga, tapi dalam pikirannya, ada ancaman yang sedang bergerak dalam bayangan. Ia sadar, jika para penyembah Raja Iblis bertindak, mereka mungkin akan menyerang dalam waktu dekat. Saat berjalan di tengah jalan berbatu, suara langkah lain menghampiri. Rin, ia muncul dari balik kerumunan, wajahnya terlihat lega. Aku sudah mencarimu sejak tadi, katanya. Kai menjawab singkat, ia butuh waktu untuk mengumpulkan informasi. Rin mengerti, tapi khawatir karena Kai bertindak sendiri. Aku bisa bantu kalau kau butuh, katanya lembut. Kai menolak, berkata bahwa ia bisa melakukannya sendiri, dan memintanya untuk tetap bersama kelompok. Tapi Rin bersikeras. Ia ingin berguna. Akhirnya, Kai mengalah dan memintanya mencari informasi dari penduduk sekitar. Senyuman muncul di wajah gadis itu, dan dengan lagu kecil di bibirnya, ia pergi menjalankan tugas. Mereka tidak menyadari bahwa, di antara kerumunan, sesosok bayangan gelap mengawasi dari kejauhan. Wajahnya tersembunyi, tapi senyumnya penuh arti. Matanya tak lepas dari para calon pahlawan, dan ia terus mengamati, menunggu waktu yang tepat. Setelah cukup lama berkeliling kota, Kai memutuskan untuk kembali ke kastel. Malam telah larut saat ia memanjat masuk melalui jendela yang terbuka. Jubahnya ia lemparkan begitu saja, dan dengan nafas berat, ia menyadari bahwa perjalanan tadi tak memberinya banyak jawaban. Namun, apa yang sedikit ia dapatkan, ternyata cukup berarti. Ketika pikirannya larut dalam kekhawatiran, suara-suara asing terdengar samar dari luar. Kai segera mengenakan kembali mantelnya, dan berjalan menuju pintu. Dengan hati-hati, ia menempelkan telinga, mendengarkan. Tak butuh waktu lama untuknya memutuskan keluar dan mencari tahu. Di salah satu ruangan besar, para teman sekelasnya tengah berkumpul dan berdiskusi dengan wajah-wajah tegang. Kai mendekat, lalu bertanya apa yang sedang terjadi. Salah satu dari mereka menjawab bahwa Rin menghilang. Honya, yang sekamar dengannya, menyadari bahwa gadis itu tak kunjung kembali. Maka, pencarian pun dimulai. Kai sempat terdiam, menyadari bahwa ia juga telah lama menghilang. Namun tak seorang pun mencarinya, mungkin karena ia tinggal sendiri. Mido memandang Kai dengan raut sedih dan bertanya apakah Kai tahu sesuatu. Dengan datar namun jujur, Kai menjawab bahwa ia tidak tahu, dan berada di kamarnya sepanjang waktu. Mido menghela napas berat, lalu berkata bahwa Rin
tidak ada di dalam kastel. Mereka harus berpencar dan mencarinya sebelum malam menjadi terlalu gelap. Nagase menyela, mengatakan bahwa Rin bisa menjaga diri, namun ia tidak menolak usulan dari Mido. Kai memandang keluar jendela. Langit malam sudah terlalu larut, kota mulai sunyi, seluruh warga telah terlelap. Di tengah keheningan itu, ia merasa bersalah. Ada bagian dari dirinya yang tahu bahwa ia terlibat secara tak langsung dalam hilangnya gadis itu. Maka, ia pun melangkah keluar, sendiri, ke jalanan kota yang gelap. Langkahnya cepat, hatinya waspada. Ia berhasil menemukan tempat terakhir di mana ia berpisah dengan Rin. Di tengah jalan yang kosong, selembar kertas menarik perhatiannya. Ia berjalan mendekat dan mendapati bahwa itu adalah kartu pelajar Rin. Saat ia memeriksa peta kecil di kartu itu, langkah asing terdengar dari belakang. Beberapa sosok bersembunyi di kegelapan, mengincar, menunggu. Ketika mereka yakin Kai lengah, mereka menerjang dengan niat membunuh. Serangan pertama meleset. Kai mengeluarkan belatinya, menangkis serangan dengan presisi tajam. Ia berputar cepat, menangkap tangan penyerang berikutnya, sebelum sempat menghantam. Dengan gerakan terlatih, Kai membelokkan serangan itu ke arah yang lain. Tusukan dari satu senjata justru mengenai rekan mereka sendiri. Dengan muka marah, penyerang itu menggerutu ke arah Kai, sambil mengumpat kesakitan. Kai tak memberinya kesempatan untuk musuh membalas serangan. Sebuah tendangan keras menghantam wajahnya, menjatuhkan tubuhnya ke tanah. Deru rasa sakit membuatnya tak mampu bergerak lagi. Sisa penyerang hanya berdiri mematung. Ketakutan, gemetar. Mereka tak berani mendekati sosok yang dengan mudah menghabisi rekan-rekan mereka. Dengan tenang, Kai mengamati mereka satu persatu. Ia berkata bahwa mereka masih amatiran, dalam seni senjata maupun dalam penyamaran. Dengan berkah yang dimilikinya, ia mengungkap bahwa mereka hanyalah orang biasa. Dengan suara datar namun tajam, ia bertanya apa yang mereka kejar. Namun tak satu pun dari mereka mampu menjawab. Ketakutan membekukan lidah mereka. Kai mulai mendekat, sorot matanya tak menunjukkan belas kasihan, dan mulai menggali informasi tentang keberadaan Rin. Singkat cerita, di salah satu bangunan batu tua yang hanya diterangi lilin, disitulah Rin ditahan. Tubuhnya babak belur, dirantai, namun matanya masih memancarkan amarah meski rasa takut menggantung di sana. Dua pria berdiri di depannya, salah satunya menggenggam cambuk. Mereka menertawakannya, menghina tatapan berani yang ia pertahankan. Namun Rin tak gentar. Ia berseru, mereka boleh menyiksanya, tapi ia takkan mengungkap apapun. Mereka hanya ingin tahu tentang para kandidat pahlawan. Tak lebih. Salah satu dari mereka meraih kerah bajunya dan menariknya kuat. Kemeja Rin robek di bagian dada. Tawa mereka semakin keras, menghina. Mereka bertanya, berapa lama lagi ia sanggup bertahan. Namun tawa itu tak berlangsung lama. Di balik tembok, Kai telah tiba. Ia bersembunyi di sudut gelap, mengamati. Dengan berkahnya, ia mengetahui bahwa dua penyiksa itu bukan siapa-siapa, hanya pion. Mereka tak mungkin menculik Rin sendiri. Kai tak menunggu. Sepersekian detik kemudian, pisau-pisau kecil meluncur dari tangannya, sunyi dan mematikan. Tepat sasaran. Kedua tubuh jatuh tanpa suara, mati seketika. Rin terpaku melihat tubuh penyiksanya terbujur di tanah. Darah mulai meresap di lantai. Suara Kai memecah keheningan, menanyakan apakah ia baik-baik saja. Dengan tatapan tak percaya, Rin menatap penyelamatnya. Saat Kai membebaskan Rin dari rantai, ia mencoba berbicara, namun Kai menahannya. Ini bukan saatnya bicara. Mereka harus pergi. Sekarang, setelah berhasil bebas, Rin mengucapkan terima kasih. Namun saat Kai memeriksa ruangan, sesuatu menarik perhatiannya. Ia tersentak, mendekat cepat ke arah Rin. Dari balik kegelapan, cahaya mendekat cepat. Seorang pria berjubah biru menerjang dengan pedangnya terhunus. Serangan mematikan diarahkan ke mereka. Namun tebasan itu hanya mengenai lantai kosong. Kai sempat mengangkat tubuh Rin dan melompat ke sisi lain. Serangan gagal. Debu mengepul. Ketika kabut menghilang, sosok pria itu berdiri tegak. Ia memperkenalkan diri sebagai Raigen, pemimpin gereja Raja Iblis. Kai langsung mengenalinya. Pria itu adalah kesatria yang dulu menyambut mereka. Raigen mengatakan bahwa tak satu pun dari mereka boleh dibiarkan hidup. Kai menarik napas dalam, lalu berkata, jika musuh sudah menyusup sejauh ini, berarti negeri ini sudah sangat dekat pada kehancuran. Raigen menyiapkan pedangnya, mengambil posisi menyerang. Ia bersumpah, begitu seluruh kandidat pahlawan dibunuh, hari kehancuran pun akan tiba, dan malam pun menjadi saksi. Pertempuran sesungguhnya baru saja dimulai. Kai melepaskan pegangan dari Rin, agar gadis itu tak terseret dalam pertarungan. Raigen sadar tak ada waktu tersisa. Jika ia menunggu lebih lama, para kandidat pahlawan lain mungkin akan membongkar penyamarannya. Dalam gelapnya malam, Kai mengaktifkan berkah, mencari tahu siapa lawannya. Ia menyadari, Raigen menguasai teknik pedang dan elemen api.
Seluruh indikator kesatria itu berada di level B, serbaguna, mematikan. Tapi di satu momen, Regen menyadari bahwa ia tak boleh meremehkan musuhnya. Regen melihat perhatian Kai terpecah. Saat itulah ia melesat cepat. Pedangnya terangkat tinggi, membidik kepala Kai. Namun sebelum tebasan menghantam, Kai melompat ke samping. Mata Regen menyala geram. Kelincahan lawan mulai mengusiknya. Tangan kiri Regen terangkat. Sebuah pentagram menyala di telapak. Dengan berkah api, ia memanggil kobaran maut. Api membentuk bola-bola yang melesat dari pusat simbol, mengejar Kai. Tapi Kai melompat, menghindar, dan menyadari. Inilah bentuk asli teknik api Regen. Bola-bola api melintas di bawahnya, nyaris menyambar. Namun pertarungan belum berakhir. Regen tiba-tiba muncul di sisi Kai. Pedangnya siap untuk diayunkan. Kau tak bisa menghindar di udara, ucapnya dingin. Kai, terdesak, melemparkan salah satu belati. Regen menghindar dengan mudah. Semua usahamu sia-sia, katanya. Lalu memanggil api ke pedangnya. Api menyelimuti bilah logam itu. Ia mengangkatnya tinggi. Sampai di sini riwayatmu, wahai kandidat pahlawan. Namun sebelum serangan mencapai tubuh Kai, suara letusan terdengar. Satu tembakan. Kai telah menarik pistol dari balik jubah dan menembaknya tepat ke kepala Regen. Tubuh sang kesatria jatuh menghantam tanah, mati. Kai mendarat, senjata masih tergenggam. Ia memandang pistol itu dengan tatapan berat, lalu menyimpannya kembali. Ia tak ingin menggunakannya. Peluru terlalu terbatas. Tapi tak ada pilihan lain. Ia mengangguk pelan. Regen benar, lompatanku memang konyol. Dalam hati, ia tahu, kemampuan tempur jarak dekatnya harus diasah. Dari balik tembok, Rin muncul dengan wajah kaget. Kau, bawa senjata api? Kai menatapnya sebentar. Itu wajar. Aku seorang pembunuh bayaran. Rin cemberut mendengarnya. Tapi tetap, ia berterima kasih karena telah diselamatkan. Ini hanya kebetulan, jawab Kai. Lalu bertanya, kenapa tak gunakan kekuatan kendalimu? Rin menunjukkan borgol yang membatasi kekuatan berkahnya. Kai mengangguk pelan, lalu memungut jubah Rin dari lantai dan menyelimutinya. Ia berbalik ke arah jalan keluar. Kita harus pergi. Rin menahannya. Mereka akan menyerang teman-teman kita. Kai mengangguk. Aku tahu, orang yang menyerangku di jalan bilang begitu. Ia ingat pemuda yang memohon belas kasihan, yang nyaris kehilangan nyawanya. Dengan belati menempel di leher si pemuda, Kai bertanya, apa yang kalian lakukan pada Rin? Dia masih hidup. Kami butuh dia untuk menyerang para kandidat lain. Jawabnya ketakutan. Fajar mulai merekah saat interogasi berakhir. Mereka berjalan menuju kastil. Dalam perjalanan, Kai berkata bahwa tidak seperti mantra steady. Kutukan ini tak membungkam para pemuja. Artinya, mereka bukan antek iblis. Rin berharap orang-orang di dunia ini adalah sekutu mereka. Tapi Kai mengingatkannya, bahkan manusia pun bisa jadi musuh. Jangan biarkan dirimu dibodohi dan menjadi lengah. Rin mengelak, aku tidak bodoh. Asal kau tahu mereka memberikan semua informasi yang kita butuhkan. Lalu Kai berseru, apa menurutmu mereka melakukannya tanpa ada niat tersembunyi? Rin menyesal telah lengah. Oke, aku takkan naif lagi. Saat mereka berjalan, terdengar suara memanggil. Mido, sang ketua dari kandidat pahlawan, melambaikan tangan. Ia berlari, wajahnya penuh kelegaan. Syukurlah kalian selamat. Rin meminta maaf telah membuat mereka khawatir. Mido menanyakan apakah Kai berhasil menemukan gadis itu. Kai hanya mengangguk dan mengajak Mido berbicara terpisah. Apa yang terjadi? Tanya Mido. Sesaat fajar telah datang, dan rumah warga masih sepi, Kai menceritakan semuanya. Tentang gereja Raja Iblis, sekelompok fanatik yang ingin melenyapkan para kandidat pahlawan. Mido berpikir, manusia jauh lebih sulit dideteksi daripada monster. Kai setuju. Mereka harus memperingatkan teman-teman yang lain. Mido menyarankan agar mereka bicara pada Leonora untuk mendapatkan penjagaan tambahan. Namun Rin pesimis. Dia akan bilang, kita harus bertahan sendiri. Setidaknya, kita harus mengumpulkan semua untuk memutuskan langkah berikutnya. Tiba-tiba, ledakan besar mengguncang desa. Asap membumbung dari arah salah satu rumah. Suara langkah mereka cepat menyusul. Sekelompok pemuja gereja mengepung mereka. Puluhan pria bersenjata, wajah tanpa emosi, mendekat dengan formasi. Mido menyadari, mereka membuat jebakan, dan kita telah terperangkap. Kai menghunus belatinya. Persiapkan diri kalian. Para kandidat pahlawan membentuk formasi bertahan, berdiri saling membelakangi, bersiap menghadapi gelombang musuh yang datang. Asap dari ledakan perlahan memenuhi jalanan kota yang mulai rusak. Suara sirene samar terdengar di kejauhan. Namun, di tengah kekacauan, satu regu kecil kandidat pahlawan bersiap untuk bertarung. Mereka bukan satu-satunya yang terjebak. Beberapa tim lain juga telah dikepung. Di satu sisi, Narumi dan Hashimoto bertahan dengan siaga. Di sisi lain, Nagase dan kawan-kawannya berusaha bertahan. Sementara itu, Arashi dan timnya berhadapan dengan kelompok berbeda. Analisis cepat dari kekuatan Kai mengungkap bahwa
Para pemuja gereja yang menyerang tidak memiliki kemampuan khusus. Dari kekuatan yang mereka miliki, Kai menyimpulkan bahwa keenam penyerang jauh lebih lemah dibanding Regan dan rekan-rekannya. Tanpa aba-aba lagi, skuad pemuja itu menerjang maju sambil mengeluarkan pekikan perang. Namun, para kandidat pahlawan tetap tenang, berdiri teguh, siap menghadapi serangan. Kai mengamati situasi dan memberikan instruksi singkat. Rin, gunakan kekuatanmu. Gadis itu mengangkat tangan ke depan, lalu berkata tegas, berhenti. Seketika para penyerang membeku di tempat, tak bisa bergerak seujung jari pun. Tanpa ragu, Kai melemparkan beberapa belatinya. Setiap bilah menemukan targetnya dengan presisi mematikan. Di sisi lain, Mido menoleh, matanya membelalak karena tak setuju dengan kekerasan itu. Namun sang ketua memperingatkan Kai bahwa mereka sedang menghadapi manusia, bukan monster. Kai merespons dengan dingin, musuh tetaplah musuh, tak peduli iblis atau manusia. Mido hendak membantah, namun Kai tiba-tiba memberi peringatan. Seseorang mendekat, barulah Mido menyadari seorang pemuja sudah berada tepat di belakangnya. Mido berbalik cepat, menghunus pedang tepat saat serangan datang. Mengapa kalian melakukan ini? Kita sama-sama manusia, serunya. Tapi pemuja itu hanya tertawa sinis. Kami akan melakukan apapun untuk tuan kami. Rin hendak membantu, namun langkahnya dihentikan oleh Kai. Biarkan, ini saatnya Mido berhenti bersikap lunak. Dalam pertarungan sengit, pedang Mido memancarkan kekuatan luar biasa dan menghancurkan senjata lawan. Si pemuja memandang patahan senjatanya dengan takut. Mido menatap tajam. Menyerahlah, kau masih bisa diselamatkan. Namun musuh malah meneriakinya penuh kebencian, mengangkat senjata yang sudah rusak dan menyerang kembali. Mido tidak sempat menghindar. Tangannya terluka. Darah menetes. Melihatnya berhasil melukai kandidat pahlawan, si pemuja tertawa gila. Mido terdiam, tidak mengerti mengapa negosiasi tak pernah cukup. Akhirnya, dia mengangkat pedang dan menebas lawan. Tubuh musuh jatuh ke tanah, terluka parah. Namun Mido bingung. Musuh tetap merangkak dan tertawa ke arahnya seperti tak punya rasa takut. Kai mendekat. Akhiri saja, Mido ragu. Apa aku tak boleh membiarkan dia mati sendiri di sini? Ujarnya. Tapi Kai menggeleng. Kita tak pernah bisa yakin. Kau harus memastikan targetmu mati. Mido bertanya. Kenapa kau bisa tenang seperti ini? Kai menjawab. Karena semua ini hanya perkara pilihan. Ketua kami harus memilih. Bunuh dia sekarang, atau tunggu sampai salah satu temanmu yang jadi korban. Tatapan Kai tajam. Kau yang terkuat di antara kami semua, tapi tak bisa membuat keputusan. Mido terdiam. Di dalam matanya terlihat konflik batin. Kai menekankan lagi. Mana yang lebih penting? Nyawa musuh atau nyawa teman-temanmu? Keheningan singkat meliputi. Lalu Mido mengangguk. Ia mendekat dan dengan satu tebasan terakhir mengakhiri nyawa lawan. Setelah itu ia berbalik, menatap teman-temannya. Bantu yang lain, ucapnya tegas. Di sudut kota lain, tim Arashi berhadapan langsung dengan kelompok pemuja yang berbeda. Arashi telah menangkap satu-satunya yang tersisa, menekannya kuat-kuat di leher. Korban berusaha bicara, namun tak bisa. Nafasnya tersendat. Arashi hanya tersenyum kejam, mengepalkan tangan, dan menghimpun kekuatan ledakan. Dalam satu hentakan, kekuatan itu meledak dan membakar lawan, hingga jatuh tak bergerak. Teman-temannya menoleh dan tersenyum. Kau memang tak kenal ampun. Sementara itu, tim Nagase juga bertarung sengit. Dengan satu sapuan tangan, api dari kekuatannya membakar beberapa musuh hingga menjadi abu. Tapi gelombang demi gelombang pemuja terus berdatangan. Nagase menoleh ke arah teman-temannya. Kenapa kalian diam saja? Teman-temannya menjawab ragu. Kami dilatih untuk melawan monster, tapi mereka ini manusia. Nafas Nagase berat. Kalau kalian tidak bunuh mereka, mereka yang akan bunuh kita. Belum sempat teman-temannya merespons. Satu pemuja menyergap dan menendang salah satu dari mereka. Yang lain segera diserang dari sisi lain. Nagase menyaksikan semua itu, terkejut, terdiam. Satu pertanyaan berputar di benaknya. Bagaimana ia bisa menghadapi semuanya? Sendirian, sementara pertempuran terus berkecamuk di sudut-sudut kota. Di tempat yang lebih tenang namun tak kalah tegang, Leonora berdiri mengamati semua kejadian. Bagaimana seharusnya aku menilai kemampuan anak-anak ini? Tanyanya pelan, nyaris seperti bicara pada dirinya sendiri. Saat beberapa gadis menolak bertarung melawan manusia, mereka terjebak dalam situasi tanpa jalan keluar. Di tengah medan perang yang kacau, Leonora muncul. Langkahnya tenang, pancaran cahaya mengiringi kehadirannya. Para pemuja Raja Iblis menoleh serentak, wajah mereka membeku dalam ketakutan. Beberapa mulai menggertakkan gigi, amarah mulai memuncak. Dengan senyum tenang, Leonora menyatakan bahwa para kandidat pahlawan berada di bawah komandonya. Jadi, bukan hal aneh jika ia turun tangan saat mereka dalam bahaya. Sekelompok pemuja mulai mengepung gadis itu, mencemooh bahwa tanpa para ksatria,
Ia tak punya kekuatan apa-apa, tapi Leonora hanya tersenyum tipis. Suaranya ringan, tapi menusuk. Kalian hanya sekumpulan amatir, bukan tandingan bagiku. Salah satu pria tak bisa menahan emosi. Ia menyerang, mengayunkan senjata sambil berteriak agar Leonora tutup mulut. Beberapa lainnya menyusul, berlari dari berbagai arah, namun Leonora tetap diam, tak bergeming. Senyumnya tetap terukir. Detik terakhir sebelum benturan, ia melafalkan satu kalimat, seperti mantra surgawi. Tunduklah di hadapan cahaya. Dalam sekejap, kekuatan ilahi menyebar. Tubuh-tubuh musuh ambruk seolah dihantam batu raksasa. Sinar keemasan memenuhi tanah, menekan para pemuja hingga tak bisa bergerak. Mereka terbaring, terkunci oleh sesuatu yang tak terlihat. Nagase menyaksikan dari kejauhan, hatinya bergetar. Kekuatan Leonora sangat mirip dengan teknik Rin. Tapi sebelum ia bisa menyimpulkan lebih jauh, Leonora perlahan mendekat ke arah para kandidat pahlawan. Dengan nada tegas namun lembut, ia meminta agar kekuatannya jangan dibandingkan. Ia menyebut bahwa wilayah kekuasaan serta teknik perbudakannya jauh melampaui Rin. Nagase bertanya mengapa ia turun tangan. Leonora menjawab bahwa sebenarnya ia hanya ingin menilai kemampuan mereka, dan sejauh mungkin, ia tak ingin ikut campur. Mendengar itu, Nagase berkata bahwa mereka tetap berutang terima kasih. Leonora menolak dengan senyum tipis. Memimpin pasukan adalah tugasku, katanya singkat. Tiba-tiba, suara lirih dari salah satu pemuja menarik perhatian. Ia terbaring, memaksakan suara. Jangan abaikan kami, katakan apa yang akan terjadi. Leonora menoleh. Wajahnya tetap lembut, tapi kata-katanya dingin. Maaf, aku hampir lupa. Kalian masih hidup. Ia mengangkat tangannya, dan kekuatan kembali menjalar. Perintah dilontarkan, bunuh mereka. Cahaya menyelimuti tubuh para gadis. Tak mampu menolak, mereka mengangkat senjata. Gemetar, ketakutan tergambar jelas di mata mereka. Salah satu dari mereka mengangkat pedang, suara bergetar. Tolong, hentikan ini. Pria di bawahnya menangis, memohon ampun, tapi tangannya bergerak sendiri. Jeritan mengoyak udara, pedang ditebaskan. Tubuh-tubuh tanpa perlindungan itu dipaksa menerima kematian. Di atas gedung sebelah, Kai dan Rin memperhatikan semuanya dalam diam. Leonora berdiri tegak, tak menggerakkan satu jari pun, cukup memerintah, dan para gadis mengeksekusi. Kai sadar, itulah bentuk nyata dari teknik perbudakan tingkat 3. Rin mengangguk, mengakui bahwa kekuatan Leonora jauh melampaui miliknya. Ia mampu mengendalikan puluhan orang sekaligus. Namun ada sesuatu yang mengusik Kai. Pandangannya mengeras. Mereka harus menemukan cara untuk melawan Leonora. Setelah pertarungan berakhir, seluruh tim kembali ke kastil. Setengah hari telah berlalu sejak serangan pengikut Raja Iblis. Di aula utama, suasana tegang menyelimuti. Semua berkumpul membahas peristiwa itu. Saat Nagase masuk, Hashimoto segera mendekat, menanyakan keadaan tim lain. Nagase menggeleng, suaranya lirih. Mereka belum pulih, ini terlalu mengejutkan. Hashimoto menunduk, sedih. Ia sungguh mengkhawatirkan teman-temannya. Narumi, dengan suara penuh amarah, berkata bahwa ia tak bisa memaafkan Leonora karena memperlakukan mereka seperti boneka pembunuh. Ia bertanya pada Nagase, bagaimana perasaan saat tubuhnya dikendalikan. Gadis itu menjawab pelan, bukan masalah, tapi aku muak dengan semua ini. Mido mengepalkan tangan, menyalahkan diri sendiri. Ia merasa gagal karena tak bisa datang tepat waktu. Teman-teman menenangkannya, mengingatkan bahwa banyak yang berhasil ia bantu. Rin mencoba menambahkan bahwa semuanya mungkin akan berbeda jika mereka tiba lebih awal. Namun Kai memotong, tidak, bahkan jika kita datang lebih cepat, itu tidak akan mengubah apapun. Setelah pertempuran, Kai dan Mido memang berpisah untuk membantu lebih banyak orang. Beberapa kelompok berhasil mereka selamatkan, tapi tak satu pun berhasil mencapai kelompok Nagase. Kai yakin para pemuja Raja Iblis akan menghilang sementara setelah pemimpinnya dikalahkan. Tapi ada sesuatu lain yang kini meresahkan pikirannya. Ia melirik Rin. Segera, ia berdiri, mengajak gadis itu bicara secara pribadi. Mereka melangkah menuju kamar Kai. Setelah pintu tertutup, Rin langsung bertanya. Wajahnya serius. Apa rencanamu? Aku punya cara untuk melawan teknik perbudakan Leonora, tapi aku butuh bantuanmu. Rin terdiam, kaget, namun ia menjawab dengan tenang. Kalau itu bisa membantumu, aku tidak keberatan. Apa yang harus kulakukan? Kai menarik napas. Lalu aku ingin mencoba sesuatu. Rin, gunakan teknik kendalimu padaku. Rin membelalak, langkahnya mundur setengah. Matanya membesar, tidak percaya dengan permintaan itu. Apa? Namun dari tatapan Kai, ia tahu, ini bukan rencana sembrono. Ini langkah pertama, menuju perlawanan. Sehari setelah kemenangan atas Sekte Raja Iblis, ibu kota diliputi kegembiraan. Sebuah parade megah digelar untuk merayakan kemunculan para kandidat pahlawan. Arak-arakan melintasi jalan-jalan utama, disambut senyum hangat dari warga yang berdiri di pinggir jalan. Kemenangan atas sekte bukan hanya menyelamatkan kota, tapi juga membuktikan kekuatan para kandidat.
Mereka telah merebut hati rakyat. Para kandidat menunggang kuda, melambaikan tangan, menyambut sorak-sorai. Beberapa terlihat gugup karena belum pernah menunggangi kuda sebelumnya. Namun yang lain tampak tenang. Di tengah barisan, Rin dan Kai berjalan berdampingan. Wajah sang gadis diliputi kegelisahan. Namun pikiran Kai justru dipenuhi kecurigaan. Mungkinkah semua ini memang rencana Leonora sejak awal? Jika iya, maka dia jauh lebih berbahaya daripada yang pernah mereka bayangkan. Parade berakhir di gerbang utama menuju istana. Seluruh kandidat berkumpul di hadapan Leonora dan sang ksatria malam. Dengan tenang, Leonora berkata bahwa tugas mereka telah selesai. Mereka boleh kembali ke kota Kuil Alpha. Rin kebingungan, tak mengenali tempat itu. Kai pun menyimpulkan, mungkin itu kota tempat mereka dipanggil ke dunia ini. Mido, terkejut, bertanya apakah Leonora juga akan kembali bersama mereka. Namun sang gadis menjawab bahwa ia harus menyelesaikan sisa urusan di ibu kota. Sebagai gantinya, Gaius akan menemani mereka. Negase sempat bercanda, mengatakan bahwa asrama mereka juga pernah terbakar. Mungkin ini memang taktik favorit para iblis. Tapi tawa tak banyak terdengar. Bekas luka peristiwa terakhir masih membekas. Wajah mereka lesu, hati mereka belum pulih. Negase menghampiri Naomi yang berdiri diam. Matanya berkaca-kaca. Saat ditanya apakah ia baik-baik saja, Naomi menjawab lirih, memohon agar tak usah dikhawatirkan. Tiba-tiba, Leonora muncul di sebelahnya, tersenyum. Naomi yang ketakutan langsung menjerit, mundur panik, terjatuh karena tersandung. Untung Nagase sigap menangkapnya. Dengan suara gemetar, Naomi berkata, ia baik-baik saja. Leonora menatap mereka sebentar, lalu berbalik sambil berkata bahwa kalau tak terjadi apa-apa, ia akan pergi. Nagase, penuh amarah, berteriak memanggil Leonora yang pura-pura tak mendengar. Langkah Leonora sempat terhenti. Naomi, yang kini berbaring di pangkuan Nagase, mulai merasa mual. Ia memohon agar cukup sampai di sini. Senyum Leonora kembali muncul, dingin, menyayat. Ia melangkah pergi, meninggalkan semua dengan janji, kita akan bertemu lagi. Para kandidat menatap kepergiannya dengan wajah penuh kemarahan. Bahkan Mido tak mampu menyembunyikan kekecewaannya. Kai hanya diam menatap dari kejauhan. Arashi tersenyum samar, seolah berkata, aku sudah bilang. Begitu Leonora menghilang di balik gerbang, Ksatria Malam memberi perintah untuk berangkat. Mereka menempuh perjalanan sepanjang hari, hingga malam tiba dan mereka berkemah. Tak ada tawa, tak ada candaan seperti dulu. Saat malam benar-benar sunyi, Arashi bangkit dan berjalan ke arah hutan. Timnya mengikuti. Kai, meski tak bereaksi, menyadari bahwa mereka telah mempersiapkan ini sejak awal. Rin duduk di sampingnya dan bertanya, apakah mereka benar-benar akan melaksanakan rencana itu? Kai menjawab pelan, dengan Leonora yang tak ada dan hanya dijaga 30 orang, ini adalah momen terbaik. Bahkan dia pun tak berniat menghentikannya. Aku hanya akan menikmati pertunjukan mereka. Rencana pun dimulai. Narumi memancing Gaius masuk ke hutan, mengaku melihat monster mirip naga. Gaius, apakah kau yakin di sini tempat monster yang kelihatan seperti naga? Atau bahkan lebih mengerikan? Narumi melihat sekitarnya, seperti sedang mencari sesuatu. Tempat ini sangat dekat dengan ibu kota, bisa berbahaya jika ada monster hidup di sini. Seketika Narumi menunjuk ke satu titik. Di sana. Tapi tepat saat fokus Gaius teralihkan. Arashi muncul dari belakang dan melepaskan ledakan besar. Api menyambar, debu membumbung tinggi. Narumi terbang ke udara, nyaris terkena juga. Tapi Gaius selamat. Meski terluka parah, tubuhnya terbakar. Darah mengalir di wajahnya. Dengan mata penuh amarah, Gaius berbalik menghadapi Arashi. Tapi sang kandidat hanya tersenyum, memuji kekuatan Ksatria Malam. Namun ini wilayah Arashi. Di seluruh area, perangkap telah dipasang. Gaius melangkah dan terjebak. Ledakan kedua menghantamnya. Arashi tertawa. Kau pasti mengerti siapa yang membawamu ke sini. Pastinya kami sudah menyiapkan sesuatu untukmu. Seketika ledakan itu membuat Gaius berlutut, nafasnya tersengal. Meski menggunakan berkat pelindung, tubuhnya tetap terluka. Gaius menuduh Arashi pengecut karena menyerang secara diam-diam. Tapi Arashi tak peduli. Baginya, yang penting hanyalah menang. Anggota tim lain mulai mengelilingi Gaius dari belakang, membuat posisi Gaius terpojok. Tapi sang ksatria mencoba berdiri kembali, mengambil posisi bertahan. Arashi memberi perintah, serang, bunuh dia. Apapun caranya, Gaius merogoh ke dalam jubahnya, mengeluarkan bola biru kecil dan melemparkannya tinggi ke langit. Semua terdiam, tak tahu apa yang terjadi, hingga bola itu meledak menciptakan cahaya terang seperti suar. Sinyal. Mido melihatnya. Rin pun terpelongok. Kai berdiri, menatap langit. Wajahnya kehilangan harapan. Arashi, gagal, kau mengacaukan segalanya.